Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Aris Setiawan Rusli di dalam renungan pagi. Hari ini saya membacakan atau mengambil dari sebuah perikop Markus 10 ayat 46 sampai 52 tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus. Bartimeus adalah seorang yang buta ya saudara. Ketika Yesus keluar dari Yeriko itu saudara, maka Bartimeus ini yang mengetahui akhirnya bahwa Yesus lewat dan dia memohon kesembuhan dari Tuhan. Dan dia dijamah Tuhan, dia mengalami lawatan Tuhan yang ajaib dan dia mengikut Tuhan. Itulah singkatnya, saudara. Namun saudara, saya mau ajak saudara sama-sama merenungkan Bartimeus yang buta. Apa yang dilihat sih oleh orang buta, saudara? Mungkin secara sederhana dia hanya melihat satu, yaitu hitam. Karena dia tidak melihat warna yang lain, dia tidak bisa melihat bentuk lain, saudara. Ya, dia tidak bisa melihat apa-apa yang lain kecuali diceritakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Bartimeus di dalam kisah ini, kalau saya coba renungkan, pertama Bartimeus, dia melihat bahwa dirinya buta. Artinya dia ada kesadaran bahwa dia memang buta, saudara. Kedua, dia perlu belas kasihan Tuhan Yesus. Dia melihat bahwa dirinya perlu belas kasihan Tuhan Yesus untuk dijamah. Saudara, kita yang bisa melihat, puji Tuhan, apakah kita juga bisa melihat seperti Bartimeus melihat? Kerap kali kita tidak menyadari itu, saudara. Kerap kali kita terlalu sibuk untuk kita membutuhkan Yesus, untuk membuat Yesus berhenti lalu melawat kepada kita, saudara. Kita merasa kita baik-baik aja, kita tidak perlu pertolongan Tuhan. Saudara, setiap hari, setiap saat kita perlu Dia. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang pertama atau pelajaran daripada Bartimeus ini, saudara, dia beriman. Saudara beriman secara sederhana, saudara, kalau saya boleh gambarkan, saudara, Yesus lakukan bagiannya, kita lakukan bagian kita, saudara. Orang buta jelas dia tidak bisa melihat. Di ayat 47 dari Markus 10, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, ada dua di sini, saudara, yaitu dia mendengar, berarti telinga. Kedua, dia berseru, berarti mulut, saudara. Telinga dan mulut daripada Bartimeus berfungsi dengan baik. Inilah bagian iman yang harus dilakukan oleh Bartimeus. Dia mendengar. Saudara ingat, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Saudara, Bartimeus mendengar bahwa Yesus orang Nazaret itu, turunan Daud itu, dia banyak menyembuhkan orang. Dia datang sebagai juru selamat. Dia datang untuk menolong kepada banyak orang. Saudara, dia dengar dan dia berseru, dia perkatakan dengan iman, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, seberapa sering kita juga, saudara, mendengar lalu kita perkatakan. Jangan ada sungutan, melainkan syukur. Kata iman, saudara, ya, untuk kita mengalami jamahan Tuhan. Saudara, kita mendengar firman Tuhan, kita juga perkatakan, Tuhan, hari ini aku disertai Tuhan. Hari ini aku diberkati Tuhan. Hari ini aku selalu bersama Tuhan. Saudara, perkatakan yang baik, perkatakan yang iman. Dengan iman, saudara, Tuhan, kau sertai saya, berkati pekerjaan saya, tolong usaha saya hari ini. Apa yang saya kerjakan, Tuhan, kau buat berhasil. Saudara, itulah iman. Dia beriman, saudara. Dan yang kedua, Bartimeus, dia seorang yang teguh, punya komitmen, saudara. Di ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, tantangan kita sebagai orang percaya, terlebih ketika kita baru mengenal Yesus mungkin, saudara, lalu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Terjadi hal mungkin yang gak mengenakan. Lalu mulai ada suara-suara yang datang. Nah, kamu lebih enak dulu kan. Sekarang kamu ikut Yesus, kamu menjadi begini, kamu menjadi susah, kamu menjadi sakit, usahamu begini dan begitu. Saudara, itu intimidasi. Karena sesungguhnya di dalam Tuhan, saudara, Tuhan siap menolong dan memberkati kita. Tapi suara-suara, kondisi-kondisi, keadaan di luar sana kerap kali ingin mengintimidasi, saudara. Iblis mengintimidasi lewat
keadaan, situasi, dan bahkan tidak sedikit melalui orang-orang tertentu, saudara. Dia ingin melemahkan kita supaya kita undur dari Tuhan. Namun kita belajar dari Bartimeus yang punya keteguhan dan komitmennya, saudara. Ketika banyak orang menegurnya, dia bukannya diam, saudara. Ya, oke deh, saya diam aja. Tidak, saudara. Tetapi firman Tuhan mencatat semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Inilah suatu iman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, saudara. Dia berseru, dan saudara tahu bahwa Bartimeus, dia percaya bahwa inilah kesempatan dia satu-satunya untuk dia dijamah, disembuhkan Tuhan. Kesempatan dia tidak mau lewatkan, bahwa Yesus yang lewat di depannya, Yesus yang melewat di daerahnya, saudara, di mana dia berada. Dan inilah kesempatan untuk dia, "Tuhan, tolong saya." Saudara, mari, jangan kita lewatkan. Jangan kita pikir masih ada hari esok, masih ada minggu depan, saudara. Kita jangan mau kita melewatkan begitu saja. Kita minta Tuhan lawat kita, Tuhan jamah kita, saudara. Mari, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan orang lain, sekelilingmu, kondisi apapun mengambil visimu, di mana engkau sudah menetapkan dirimu untuk mengiring kepada Tuhan. Tuhan memberkati, saudara. Selanjutnya nanti akan lanjut di bagian yang kedua, di pertemuan berikutnya, saudara. Masih tentang Bartimeus, ada 2 poin lagi, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.